Selamat bergabung di Karang Taruna, Karanganyar RW 5. Yuk gabung yuk. Ya, surga. Sahabat Qatar, malam hari ini kita jadi ini lanjutan Kiltox yang minggu kemarin. Sekarang dilanjutin. Dan tema malam hari ini Karang Taruna dan era digital for phone U. Selamat bergabung. Qatar RW 8 Karang Taruna. Selamat bergabung, salam kenal juga. Salam kenal kembali. Tetap semangat ya, walaupun dari pagi diguyur hujan. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat kan? Cuaca yang sekarang, jangan lupa minum vitaminnya. Terus semangat bang. Assalamualaikum, selamat malam bang Mas. Malam, malam teman-teman semua. Alhamdulillah baik. Gimana nih dari pagi hujan? Iya, alhamdulillah. Tapi kelihatannya Jakarta so far so good ya. Nggak kita pantau media sosial, kelihatannya banjir nggak terlalu ini dan bisa tertangani oleh Iya. DKI. Betul teman-teman, sepakat ya? Iya. Gimana kabarnya bang? Baik, alhamdulillah. Ini dengan siapa aja? Iya, sebelumnya perkenalkan saya Teresia. Saya Nisa. Salam kenal. Baik, salam kenal. Aku Dimas. Teresia sama Nisa. Iya. Baik, terima kasih. Salam kenal. Silakan dibuka. Jadi malam hari ini kita mau bahas Karang Taruna dan era digital for phone U. Ya. Jadi gimana nih Bang Dimas? Sudah siap? Siap, insya Allah siap. Ini kita manggilnya apa nih Bang? Apa Pak? Bebas, manggil Bang, Mas, boleh bebas. Ah, Tes. Itu tes Iya. dulu ya. Kayaknya kemarin habis ini ya Bang, collab sama Wulan Guritno ya? Ya, tes. Ya, kedengaran? Ya. Iya, kedengeran. Masih Oh iya Bang, mau nanya eko nggak? Masih ya? Ada enggak? Udah enggak? Oh iya. Eko nggak kalau gini? Enggak. Enggak kok, tadi juga enggak. Oke. Oke. Lanjut, silakan dibuka dan dimulai. Iya, jadi kita sekarang mau bahas Karang Taruna dan era digital for you. For you. Jadi sebelumnya saya mau nanya kayak tentang Karang Taruna sekarang tuh gimana sih menurut Bang Dimas? Baik, terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial. Salam Aditya Karya Mahatvayoda. Saya harus membuka pertemuan malam ini dengan salam yang menjadi identitas khas Karang Taruna
karena itulah kebanggaan organisasi kita semua. Yang terhormat rekan-rekan Karang Taruna dari unit sudah di Kelurahan Karanganyar ya. Baik, Jakarta Pusat. Terima kasih. Kita ngobrol santai aja malam ini, diskusi santai. Iya. Dibawa asik aja, ngalir. Juga doain semoga saya bisa main-main ke tempat teman-teman secepatnya. Amin. Karena pada dasarnya saya juga sama teman-teman ini berasal dari wilayah yang sama, yaitu Jakarta Pusat. Saya tinggal di Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Sumur Batu, Jakarta Pusat. Jadi kita ini berasal dari satu rumpun yang sama nih, satu wilayah yang sama. Dan semoga keberadaan saya di Karang Taruna DKI bisa memberi kebanggaan kepada Karang Taruna Jakarta Pusat. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Karang Taruna Kelurahan Karanganyar, Jakarta Pusat. Juga teriring salam dari ketua kita, Ketua Karang Taruna DKI Jakarta, Bang Muhammad Mun, yang biasa kita panggil Bang Kimung. Kemudian juga teriring salam dari sekjen kita yang juga Ketua Kota Madia Jakarta Pusat, yaitu Bang Boyran. Dan juga Ketua Kecamatannya kalau nggak salah Bang Mulyana ya. Iya. Betul. Soalnya ada Bang Wage juga yang terhormat Bang Wage, kalau nggak salah beliau MPKT di Sawah Besar. Jadi saya tadi pertanyaan dari moderator pada malam hari ini mengenai Karang Taruna ya, belakangan ini. Iya. Sebetulnya, bentar saya pasang itu dulu. Oh. Ini Karang Taruna DKI kan sekarang terbentuk lagi strukturalnya, formaturnya, pengurusannya periode 2019-2024 ya. Dan di mana salah satu program utama kita adalah digitalisasi program-program Karang Taruna yang mungkin sekarang terasa di teman-teman adalah itu KTA-nisasi yang teman-teman sekarang pegang dari Bank BRI. Iya. Ya, itu juga termasuk salah satu bentuk implementasi atau pelaksanaan dari 4.0. 4.0 ini adalah pada dasarnya pengertiannya otomasi yang melibatkan teknologi internet. Kalau bahasa Inggrisnya itu simple, dia Internet of Things, yang artinya segala sesuatu dari sendi-sendi kehidupan kita, dari lini kehidupan kita berbasis internet gitu. Jadi bukan hanya berbasis komputerisasi tapi juga berbasis internet. Seperti yang kita lakukan malam ini adalah inovasi dari teman-teman Karang Taruna Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, mengadakan ruang-ruang kelas online melalui live Instagram yang saya sangat mengapresiasi karena ini rutin, betul ya, hampir tiap minggu ya. Iya. Sebelumnya terima kasih untuk apresiasinya. Sama-sama, kalian luar biasa. Kalian itu benar-benar merepresentasikan, mewakili apa yang dinamakan dengan Karang Taruna dan 4.0 gitu. Nah, 4.0 ini kita kembali lagi tadi adalah tentang kalau kata Vicky Prasetyo ini internetisasi mungkin ya. Gitu, internetisasi. Jadi internet ini bukan hanya lapak online, bukan hanya dagang online. Gitu. Tapi Internet of Things dari 4.0 segala-galanya berbasis internet. Itu tadi kalau kita kembali ke apa yang dilakukan Karang Taruna DKI adalah pendataan. Sekarang kita di DKI kalau ditanya sama pihak eksternal di luar Karang Taruna, berapa jumlah anggota atau keluarga besar Karang Taruna ke DKI Jakarta?
kita nggak ada yang bisa jawab pastinya. Benar. Betul nggak? Termasuk teman-teman mungkin di Kelurahan Karanganyar juga nggak bisa jawab pastinya berapa tuh. Tapi kita harus cari jawabannya bersama-sama. Salah satunya melalui pendataan ulang dalam bentuk teman-teman mendaftar dan diberikan timbal balik berupa kartu tanda anggota Imani BRI gitu. Nah, di kita di DKI sekarang sudah terkumpul nih datanya teman-teman Karang Taruna ke DKI Jakarta. Mulai dari provinsi, kota madya, kecamatan, kelurahan sampai tingkat unit dan subunit. Gitu ya. Jadi meskipun ini belum rampung, tapi aku udah mulai menemui titik cerahnya. Kelihatannya nanti berapa jumlah anggota Karang Taruna. Dari pendataan inilah yang nanti kita akan menjadi dasar untuk 4.0 Karang Taruna di tingkat DKI dan kita akan tularkan ke tingkat-tingkat di bawahnya. Gitu. Jadi dari segi pendataan, anggotaan, kemudian juga sosialisasi yang tadinya sifatnya mungkin ketua-ketua kecamatan, ketua kelurahan menerima fisik surat gitu ya, setiap ada himbauan atau edaran dari tingkat DKI, sekarang udah bisa nih kita pakai surat, distempel, ditanda tangan, diedarkan ke teman-teman sampai ke tingkat unit. Itu cukup pakai PDF by WhatsApp. Teman-teman tinggal forward semua ke grup-grup Karang Taruna. Kemudian juga selain juga percepatan informasi seperti tadi surat menyurat, juga dalam pembuatan surat itu, misalnya penomoran surat gitu ya, yang tadinya itu sangat manual, teman-teman harus ke sekretariat ambil nomor, minta stempel. Sekarang nggak usah lagi. Kita bisa manfaatkan teknologi yang namanya Google Docs atau apa tuh, itu langsung update semua. Surat 001 dipakai sama Teresia, surat 002 dipakai sama Nisa, surat 03 dipakai sama Mbak Mulyana, surat 04 dipakai oleh Pasya, dan seterusnya gitu. Jadi ini dari segi tadi pendataan, database, kemudian percepatan distribusi informasi, percepatan saluran komunikasi, dan juga branding. Nah, ini yang paling menarik, branding organisasi Karang Taruna itu sendiri melalui media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Jangan alergi main TikTok. Ya nggak teman-teman? Iya benar. TikTok itu yang profesional, yang menghasilkan duit, itu bukan cuma joget-joget, gitu. Iya betul. Tapi udah banyak sekarang dia rekomendasi tempat-tempat yang menarik. Misalnya nih teman-teman Karang Taruna ke Museum Kota Tua atau ke Monas, itu dibikin konten videonya, dijadiin konten TikTok, itu bisa viral. Dan itu bisa monetize atau berbasis sponsorship gitu. Jadi TikTok ini isinya bukan cuma joget-joget. Aku yakin awalnya si membuat TikTok juga bukan untuk joget-joget sebetulnya. Iya. Tapi untuk membuat digital promotion dan digital marketing ini semakin menarik. Iya. Kalau Instagram kan dia berbasis foto, meskipun ada IGTV sekarang, tapi tetap yang paling menarik itu tetap foto. Nanti Teresia foto diposting pakai jaket jeansnya merek apa, di tag by Uniqlo misalnya. Ntar habis itu Nisa jadi kepo, gue pengen beli aja jaket kayak Nisa gitu. Jadi ini kita mesti maksimalkan media sosial kita juga gitu. Itu untuk pembukanya. Selanjutnya aku serahkan lagi kepada moderator Teresia dan Nisa. Aku pengen tanya, gimana sih cara mempertahankan anak-anak muda yang aktif di Karang Taruna ini, biar maksudnya semangatnya itu nggak pudar, mau ada kegiatan, walaupun ada kegiatannya jarang, tapi pengen sekalinya ada kegiatan pengennya ikut kayak gitu. Itu gimana sih Bang? Baik,
Eh, sebentar. Kita harus mengenal juga konsep seleksi alam, filosofi seleksi alam. Ya, kita di Karang Taruna ini diikat oleh jiwa dan prinsip sosial, karena kita adalah organisasi sosial. Kita tidak bisa memaksa Teresia harus selalu ada di sini, Nisa harus selalu ada di sini, tapi ada yang membuat kita akan selalu ada di sini, yaitu satu frekuensi atau kesamaan visi dan misi. Gitu. Ya. Jadi kalau udah satu frekuensi, itu udah pasti gampang bareng. Masalah orang nanti sekali dua kali nggak bisa hadir ya wajar, namanya juga orang ada kesibukan. Tapi setidaknya inilah manfaatnya 4.0. Itu kalau kalau aku menerapkannya itu kalau di kantor, kamu boleh tidak masuk kantor kalau sakit, gitu ya. Tapi yang penting kamu ngabarin. Maaf saya hari ini tidak bisa ke kantor. Ya, jadi jangan silent. Selalu jaga komunikasi. Ini manfaatnya. Karena komunikasi itu penting ya Bang. Betul, komunikasi. Kamu kayak pacaran aja, Teresia. Kalau nggak komunikasi kan gimana gitu. Ya, betul nggak? Nah, begitupun dengan organisasi ini. Kita di sini terhimpun atas dasar filosofinya ini sosial. Kita ada di sini untuk membantu sesama kita, berperan terhadap sesama kita, berkontribusi terhadap sesama kita, dan terhadap masyarakat luas, terutama masyarakat DKI Jakarta. Gitu. Kalau jiwanya ingin membantu, ingin berperan aktif di bidang sosial, dia nggak akan pernah pudar. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Mungkin Teresia sama Nisa juga bisa lihat abang-abangnya, kakak-kakaknya masih ada yang di Karang Taruna sampai sekarang gitu, karena memang jiwa mereka ada di sini. Padahal mereka udah punya anak, udah punya cucu gitu. Mereka tidak ada lagi di struktural, tapi mereka pengen terus bisa ngomong kalian gitu, ngomong terus. Kalau ada kendala mereka bisa kasih masukan, mereka juga bisa mendorong kalian untuk terus berbuat kepada masyarakat gitu. Nah, ini yang namanya kita memupuk kebersamaan di organisasi. Jadi jangan diikat. Pengalamanku di organisasi, orang diikat-ikat itu malah dia jadi tanda kutip males. Terus ya kamu di mana? Kok kamu nggak balas WA aku? Cepetan dong. Balas dong WA aku dong. Gak bisa kayak gini nih. Kalau kamu habis ini telepon aku ya. Atau Nisa, kamu di mana sekarang? Aku nggak mau tahu. Kamu lagi telepon aku balik. Nah gitu-gitu biasanya bikin orang jadi males. Apalagi kita harus tahu nih karakteristiknya anak-anak muda. Anak-anak muda ini nggak bisa nggak mau dia dibikin terikat secara direct kayak begitu ya. Dia tuh maunya pendekatannya itu soft. Dia maunya tuh pendekatannya itu soft. Terus diberi peran, diberi kepercayaan, diberi amanat, itulah anak-anak muda tuh, dia nggak suka diikat, tapi dia pengen eksistensi. Betul. Ya, karena dia pengen eksis, kita kasih dia wadahnya untuk eksis, kita kasih dia peran. Bagaimana caranya supaya nggak vakum? Kegiatannya harus rutin, komunikasinya harus rutin. Nah, salah satunya kegiatan ini rutin nih, live Instagram kayak begini. Pasti sebelum live kan kalian juga ada mengedarkan ke wilayah di Sawah Besar, Karanganyar, dan lain-lainnya supaya bisa ikut di live Instagram ini. Dari sini kita saling kenal, gitu kan, saling komunikasi, dan selanjutnya jadi kita ini terpupuk kebersamaan kita, saling memiliki, saling peduli, saling kenal, dan itu jadi mengakar di tengah-tengah kita, gitu kira-kira. Oke. Ini saya mau nanya nih Bang, bukan nanya sih, kayak mau tahu gitu awal-awal Bang Dimas masuk ke Karang Taruna kayak apa? Awal saya masuk ke Karang Taruna tentunya melalui jenjang terlebih dahulu.
gitu ya. Pertama-tama dari tingkat kelurahan, kemudian ke tingkat kota madya, ke tingkat kecamatan, kemudian tingkat kota madya, dan sekarang ada di tingkat provinsi. Memang kita sebaiknya ikuti tahapnya, ikuti prosesnya dengan sabar, supaya apa? Supaya kita juga dikenal, gitu. Dan juga kita bisa mengukur exposure, apakah kita diterima. Gitu. Makanya kita mulailah dari tahapan, dari jenjang yang semestinya. Jenjang pengkaderan Karang Taruna ini dari tingkat teman-teman dari tingkat unit itu udah bagus, terus juga lanjut ke tingkat kelurahan. Jadi saya mulainya dari situ. Ketertarikannya adalah organisasi ini adalah salah satu organisasi tertua, organisasi kepemudaan tertua yang ada di Indonesia. Juga ini isinya orang-orang hebat. Kalian jangan pernah ragu loh, ya. Jangan pernah nggak pede, karena itu isinya orang-orang hebat. Orang-orang yang dikenal di lingkungannya. Dan tanda kutip orang-orang yang dihubungi, dicari-cari nanti ketika pemilu. Betul kan? Tanya tuh Bang Mulyana tuh sama Bang Wage. Artinya kita ini penting. Kita ini dicari-cari. Jadi jangan pernah nggak pede dengan jabatan atau predikat Karang Taruna. Saya adalah Karang Taruna. Saya Dimas. Saya adalah bagian dari Karang Taruna. Kemudian juga saya Teresia, saya Desa, saya adalah bagian dari kalian harus bangga itu. Jadi pertama-tama kita tentu ada minat secara sadar ingin bergabung ke organisasi ini. Dari setelah bergabung kita ikutin prosesnya secara berjenjang, kita ikuti aturan mainnya sambil kenal-kenal, perluas networking dan lain sebagainya. Pokoknya di Karang Taruna ini luar biasa. Dan yang saya tahu, Karang Taruna adalah pintu gerbang. Pintu gerbang kalau kita mau aktif di organisasi lainnya yang ada di DKI Jakarta. Saya nggak mau sebut nama, tapi sebut aja organisasi 4 huruf, organisasi yang lain-lainnya. Itu pasti pintu masuknya, orangnya pasti masuk dari Karang Taruna. Jadi Karang Taruna ini hebat. Gitu. Selalu bangga dan percaya diri dengan Karang Taruna. Jangan pernah nggak pede. Kalau perlu ke mall pakai baju Karang Taruna. Gitu. Bang mau nanya. Ya. Boleh. Bagaimana cara mengubah, maaf ya sambil lihat. Ya, nggak apa-apa, santai Bagaimana kita. cara mengubah mindset teman-teman Karang Taruna agar lebih kreatif di era 4.0? Di era 4.0. Baik. Cara mengubah mindset, persepsi dan paradigma. Gitu ya. Pertama-tama tentu tetapkan target melalui pembuatan program-program kerja. Gitu. Nanti dari penetapan target itu kita tentukan arahnya mau kemana, roadmap-nya, termasuk adalah digitalisasi dari program-program kerja kita. Ya, jadi yang pertama-tama ini tetapkan dulu tujuannya. Kemudian untuk menetapkan tujuan diperlukan komposisi personel yang pas. Misalnya tepatnya di ngelola konten kreatornya media sosial Karang Taruna di Karanganyar. Kemudian Teresia cocoknya dia di bagian desain. Kemudian misalnya Pasah itu cocoknya di bidang kesekretariatan misalnya. Jadi untuk mencapai tujuan harus diisi oleh personel yang pas, yang tepat, gitu. Bukan hanya mengisi bangku kosong, gitu. Ya.
Karena nanti kita kerjanya berat, mau menetapkan target, mau mencapai target, tentu kita harus didukung oleh personel yang mumpuni, gitu. Gak perlu juga open rekrutmen dari luar, pakai aja resource sumber daya yang udah ada, kemudian beri mereka pemaparan, ini adalah target kita minimal setahun ke depan, gitu ya. Nah, setelah teman-teman dipaparkan targetnya, kita beri mereka amanat dan kepercayaan untuk melaksanakan target. Gitu. Saya kalau di DKI posisi wakil, tentunya banyak memberi masukan kepada ketua, kepada Bang Sekjen, tapi saya tidak boleh overlapping, gitu ya. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai mitra strategisnya BPH Karang Taruna DKI, gitu, bukan sebagai penentu target atau eksekutor dari target-target tersebut. Tapi saya harus membantu ketua dan sekretaris dalam mencapai target, gitu. Nah, tapi kalau di organisasi lain, saya ambil contohnya, gitu. Saya ini orangnya termasuk yang disiplin dengan target-target tersebut. Jadi saya nggak menggambarkan di Karang Taruna nih, tapi mudah-mudahan bisa memberi khasanah kepada teman-teman Karang Taruna, Karanganyar, Jakarta Pusat, gitu ya. Misalnya kita dalam mencapai target itu kita perlu budget berapa, orangnya berapa, kemudian waktunya berapa lama. Nah, ini yang kita perlu tetapkan bersama dan kita jalankan bersama. Saya paling nggak bisa terima itu di organisasi yang hanya jago memberikan usulan atau wacana. Wah, kalau rapat dia jago banget kasih usulan. Wah, harusnya begini. Begitu pelaksanaan hilang orangnya. Nah, ini yang saya paling makanya saya kalau ada orang yang memberi usulan, langsung saya teken di situ, di rapat itu. Oke, kamu jalanin, kamu awasin, kamu monitor program ini dan usulan ini, eksekusi sampai selesai. Update kalau ada kendala, update kalau ada kemajuan, gitu. Jadi ketika dia memberi wacana, langsung beri dia amanatnya juga. Jangan hanya jago mengusulkan, nanti giliran pelaksanaan hilang. Jadi di organisasi ini tidak ada lagi yang hanya jago-jago mengusulkan atau udah ada program jalan dia hanya bisa mengkritik. Gitu. Nah, betul. Nah, itu banyak banget sih di organisasi kayak gitu-gitu. Curcol. Iya. Curcol ya. Ditegur Bang Mulyana loh. Nah, tuh Bang Mulyana nyaut kan. Tapi nggak apa-apa, kita juga nggak boleh marahin, nggak boleh tegur. Kan tadi saya balik lagi, kita di sini hubungannya sosial, gitu. Ini bukan kantor profesional di mana ada atasan, ada yang digaji. Kalau di kantor profesional ya digaji ya wajar. Kalau salah dimarahin, ditegur. Kalau di Karang Taruna ini pendekatannya nggak bisa selinier itu, gitu ya. Jadi kita tetap ada pendekatan heart to heart lah. Ditanya, kamu kenapa? Kamu lagi kenapa? Kok kamu programnya banyak nggak jalan nih? Bisa diupdate nggak? Oh. Iya. Mungkin dikasih teguran pelan-pelan kali ya, Bang. Ya, mungkin jangan langsung ditegur, tapi digali-gali aja dulu keterangannya, informasinya. Kamu kenapa sih pakai pendekatan inilah yang humanis gitu. Nanti biasanya dia kalau udah kesentuh dia jadi manut lagi tuh. Jadi mau ngegas lagi bareng-bareng. Kalau ada kendala kasih tahu dong. Kita kan kerja sama tim. Gitu. Kesulitan kita juga, keberhasilan kita juga. Gitu kan. Jadi dibawa santai aja teman-teman. Gitu ya. Ini terkait dengan pendekatan untuk menjaga hubungan antar anggota di dalam organisasi. Gitu. Tapi nanti 4.0-nya itu juga saya pengen ulas dari segi branding Karang Taruna, utamanya Karang Taruna di lingkup Provinsi DKI Jakarta sampai ke tingkat unit gitu. Ya, lanjut.
Saya mau nanya nih Bang, kalau bagaimana sih cara mengubah mindset teman-teman sekarang agar lebih kreatif di era 4.0? Ya, caranya agar lebih kreatif. Ini dunia 4.0 semua udah tersedia di internet. Ya, semua ada di kitab Google atau di mbah Google. Tinggal tadi targetnya teman-teman itu pengen seperti apa. Kemudian nanti bisa benchmarking, atau benchmarking itu bahasa Indonesianya yang paling gampang itu membanding-bandingkan gitu ya. Dibandingkan misalnya di organisasi yang lain sudah dijalankan dan berhasil, kita pelajarin nih caranya gimana gitu. Jadi harus sering-sering benchmarking dan juga pokoknya belajar deh, banyak belajar dari internet. Karena tadi 4.0 itu adalah internet of things, jadi segalanya ini internet. Nah, bagaimana cara mengubah mindset? Tadi bergantung kepada target. Kita punya program kreatif apa di wilayah masing-masing. Itu. Kalau nggak ada programnya, kita tidak bisa menggali kreativitas itu. Jadi tetapkan dulu programnya, nanti akan ngikut sendiri tuh mindsetnya anggota dan keluarga besar dari Karang Taruna di wilayah itu sendiri gitu. Untuk Teresia dan Nisa, aku titip dipantau pertanyaan teman-teman yang seliburan di live IG ini ya, soalnya karena kalau aku baca aku ke distract nih. Oh iya ya. Oke, jadi aku nggak baca pertanyaan teman-teman, tapi ntar kalau ada sesi tanya jawab tolong dibacain aja ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Bisa. Ini mau nanya lagi nih Bang. Ya. Bagaimana menjalankan bisnis Karang Taruna di era digital 4.0 ini? Oke. Ini pertanyaan bagus. Bisnis di era 4.0. Ini yang suka salah persepsi. Gitu ya. Karena era digital ini atau digitalisasi bisnis ini tidak sama dengan jualan online atau lapak online. Itu persepsi yang salah. Justru kita memaksimalkan peran internet ini, peran digital ini untuk memaksimalkan bisnis kita. Tuh. Karena bisnis ini luas. Ada transaksi keuangan. Gitu. Apakah teman-teman sudah menerapkan menggunakan teknologi digital dalam pelaporan keuangannya? Gitu ya. Jadi kalau udah tahu 4.0, jangan lagi jalanin bisnisnya nyatetnya manual, pakai pensil, pakai kertas. Jangan. Semuanya bikin di Excel. Transaksi pengeluaran, pemasukan, lalu dibikin laporannya nanti di akhir periode, misalnya 1 bulan dibikin laporan laba rugi dan juga laporan pendapatannya. Itu ya. Kemudian juga selanjutnya adalah marketingnya. Nah, marketingnya inilah baru yang kita bikin konten-konten yang promotif di media sosial. Gitu ya. Jadi gunakan media sosial sebagai sarana promosi yang efektif bagi bisnis kita. Gitu. Jangan gunakan media sosial untuk media curhat. Nulis-nulis status yang enggak. Aduh, aku lagi lapar. Aduh, lapar nih. Gitu. Lapar tinggal makan. Ngapain update status? Ya enggak, teman-teman? Betul enggak? Mendingan media sosial dipakai buat hal-hal yang produktif. Apa misalnya? Mempromosikan produk teman atau mempromosikan produk sendiri. Kemudian cari pulang. Misalnya, aku punya bisnis kemasan plastik. Tersia punya kopi enak. Aku jago ngeracik kopi nih Bang. Abang mau ngerasain kopi buatanku nih. Gitu. Tersia, kalau kopi mau enak, aku punya kemasan plastik nih. Kita join yuk. Iya. Kamu kopinya, aku plastiknya. Kita bikin bisnis bareng yuk. Jadi
cari-cari peluang sebanyak-banyaknya dari media sosial. Bukan hanya peluang-peluang jodoh, tapi juga peluang-peluang bisnis. Karena 4.0 ini benar-benar era yang cepat, era yang penuh dengan disrupsi. Gitu. Kemarin aku baru bikin postingan di feed Instagramku tuh. Mungkin kita nanti semua bisa follow-followan ya akunku tuh di Mas Akbar. Siap. Ah, aku baru bikin bahwa BPS, Badan Pusat Statistik, ini baru merilis data sensus penduduk. Sensus ini kan 10 tahun sekali. Terakhir dirilis tahun 2010 dan dirilis lagi tahun 2020. Oke. Baru kemarin, baru 2 hari yang lalu dirilis oleh BPS bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini 270 juta. Dengan komposisi pemimpin populasi adalah Gen Z. Gen Z itu kelahiran tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Itu Gen Z. Ini mungkin Teresia Manisa Gen Z. Ya. Kemudian ada lagi milenial. Nah, milenial ini saya nih. Kelahiran tahun 1981 sampai dengan tahun 1996. Itu milenial. Gen Z dan milenial ini adalah pemimpin populasi. Jumlah mereka terbanyak 1 dan 2 di antara seluruh kategori usia kependudukan. Nah, barang siapa, wah ini kayak sabda nih, barang siapa yang membuat produk usaha atau yang membuat bisnis tidak mengikuti selera kita, selera milenial dan Gen Z, nah dia siap-siap dia akan tergerus oleh pasar. Saya nggak nyumpahin, tapi jauh. bisa jadi bulan depan bangkrut. Iya betul. Gitu, saya nggak nyumpahin. Itu karena kita bisnis kan harus ngikutin selera pasar. Betul. Apalagi bukan di era-era sekarang ya Bang. Bukan ngikutin idealisme kita, tapi kita ngikutin selera pasar. Nah, makanya saya harap Karang Taruna juga mengikuti selera pasar. Itu di komunikasi ke eksternalnya, di akun-akun media sosialnya, gitu. Jadi Karang Taruna, Karanganyar, jangan ragu-ragu gunakan caption-caption Instagram yang, mohon maaf ya, yang kayak anak-anak TikTok, apa yang kayak anak-anak sekarang gitu. Kita harus ikutin selera pasar. Bahkan politisi-politisi juga sekarang ngikutin selera pasar. Iya. Dia usianya udah 50 tahun, tapi bahasa komunikasinya menggunakan bahasa komunikasi kekinian gitu. Karena kalau dia tidak ikuti selera pasar, dia akan terdisrupsi. Nah, dia akan ketinggalan dan ditinggal oleh pasar gitu. Nah, ini kembali lagi ke produk bisnis. Tentukan produk yang sesuai dengan selera pasar. Market ini seperti apa? Tadi saya udah kasih bocoran data sensus penduduk. Pemimpin populasi penduduk terbanyak adalah Gen Z, kelahiran 96 sampai 2012, 97 sampai 2012, dan nomor 2 adalah milenial, kelahiran 1981 sampai dengan tahun 2000, sampai dengan tahun 96, gitu. Ikutilah selera pasar orang-orang yang ada di usia itu. Dan orang-orang yang ada di usia itu sekarang ini adalah yang menguasai, yang merajai media sosial. Jadi kalau teman-teman Karang Taruna mau bikin produk, mau pasarkan produk di media sosial, sesuaikan dengan segmentasi milenial dan Gen Z. Jangan ngelawan arus. Saya kasih contoh. Kita sebut merek ya. Itu Net TV ya. Nah, yang punya itu idealis. Gitu. Dia dulu berhasil jadi direktur di stasiun TV swasta, kemudian dia bikin TV sendiri. Dia bikin Net TV idealis. Ternyata tetap pasarnya televisi Indonesia ini sinetron sama dangdut. Gitu. Nah, Net TV, segmentasi Net TV sekarang digilas sama YouTube sama Netflix. Jadilah Net TV sekarang kesulitan. Tayangannya
kelihatannya kreatif tapi nggak ada yang nonton, ratingnya rendah, Betul. iklannya dikit, Betul. yang pasang iklan dikit di sana. Net TV itu udah ngap-ngapan, gitu. Karena apa? Karena dia ngambil dari Petinggi-petinggi YouTube sih ya bang ya. perusahaannya, betul. Dia petinggi perusahaannya menjalankan bisnisnya pakai idealisme dia sendiri, pakai kacamata dia sendiri. Dia Iya, tidak betul. memakai kacamata atau selera pasar. Alhasil Betul. pasar dia ini sekarang lagi digerus sama Netflix sama YouTube, gitu. Iya. Nah, Betul. pasar televisi Indonesia ya sinetron sama dangdut. Alhasil ya ditinggal TV selesai, gitu. Iya. Ya. Betul. Ya nanti buat yang nonton nanti ada sesi tanya jawab ya. Baik, Nisa, Tulis di boleh komen. dibacakan? Iya tadi singkat. Aku lupa ibu. Abang boleh nanya, Boleh. bagaimana memaksimalkan tren bisnis yang relevan dengan Karang Taruna? Baik. Pertama-tama, Karang Taruna ini kalian harus tahu potensi kalian sendiri. Ya. Karang Taruna adalah organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di beberapa tempat malah saya bisa mengklaim Karang Taruna itu lebih dekat sama masyarakat dibanding aparatur pemerintahan setempat, misalnya petugas kelurahan, petugas kecamatan. Nggak, lebih dekat anak-anak Karang Taruna ke masyarakat. Karena Karang Taruna juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Gitu. Tadi pertanyaannya adalah gimana tadi terus ya? Sorry. Bagaimana melaksanakannya, tren bisnis apa yang relevan dengan Karang Taruna? Nah, karena Karang Taruna ini paling dekat sama masyarakat, paling tahu gejala-gejala yang ada di masyarakat, maka tentu juga Karang Taruna yang paling tahu terhadap selera pasar dari masyarakat itu sendiri. Gitu. Enggak juga mesti misalnya gara-gara anak-anak kekinian terus membuat produk atau menentukan produk yang terlalu kekinian, enggak juga. Lihat segmentasinya gitu. Nah, misalkan Karang Taruna ini banyak berhubungan di masyarakat gitu ya. Masyarakat tuh paling butuh sekarang apa sih? Gitu. Misalnya masker. Kebutuhan masker misalnya gitu ya. Nah, masker di masyarakat itu bukan masker yang satu bijinya 40.000. Betul. Gitu. Karena di masyarakat ini sekarang yang penting mengenakan masker yang udah sesuai standar keamanan, gampang dibeli, gampang didapat, udah itu cukup. Dan jadi nggak murah. usah neko-neko. Murah. Jangan bikin masker yang misalnya bahan tenun Lombok gitu, nggak ada nyambung-nyambungnya tuh sama masyarakat gitu. Jadi kenalin dulu karakter dari masyarakat sekitarnya itu sendiri gitu. Kalau udah berhasil mendapatkan konsumen dari masyarakat setempat, itu yang pertama-tama loh, dapetin dulu konsumen dari masyarakat setempat, baru dapetin konsumen dari media sosial. Karena bisnis online ini nggak serta-merta digital itu canggih, ada konsekuensinya, yaitu ongkos kirim. Betul nggak teman-teman? Jadi misalnya aku pengen makan ayam goreng, harganya 10.000, tapi kalau aku sekarang Gojek atau GoFood dari Karanganyar, ongkosnya mungkin bisa 20.000. Betul. Mahalan ongkirnya daripada ayamnya. Iya kan? Nah, makanya betul. Ini mesti hati-hati menyikapinya. Enggak serta-merta digital itu canggih, menarik enggak. Teman-teman harus ukur juga ada konsekuensi ongkos kirim. Gitu. Nah, kalau dari segi konsumen, ini mumpung teman-teman lagi pada nyimak, ya bisa diakalin. Belinya barengan. Misalnya lagi ngumpul di sekretariat,
Udah beli di satu toko, tapi belinya 10. Itu 10 Biar ayam. ongkos Jadinya kirimnya murah. ongkos kirimnya hanya 1, ayamnya tapi 10. Itu cara ngakalinnya. Tapi tadi kembali lagi, kalau teman-teman mau bisnis, mulailah dari wilayahnya sendiri dulu. Gitu. Ya, di media sosial. Konsumen terdekat adalah tetangga kita. Gitu. Oke? Next. Abang akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Akhir-akhir ini lagi sibuk ya menata usaha lagi, karena memang ini kan semua lagi susah ya. Lagi susah. Terus juga ada ya bantu-bantu di Karang Taruna DKI, memberikan masukan sesuai kapasitas dan porsi saya, sesuai tugas-tugas keorganisasian. Kemudian juga sibuk di sebuah komunitas, kemudian juga sibuk bantu beberapa kajian di kantor-kantor pemerintahan. Sifatnya membuat kajian-kajian, lebih ke hal-hal yang seperti itu sih. Lumayan sibuk, lumayan. Makanya mungkin Bang Mulyana di DKI lagi jarang ngeliat saya. Tapi secara komunikasi, insya Allah saya jalan terus dengan ketua, dengan sekjen, karena saya juga menerapkan hal itu ke yang di bawah saya. Kalau kalian belum bisa hadir tatap muka, belum bisa hadir offline, maka hadirlah secara online. Minimal tetap bersilaturahim, tetap say hi kepada teman-teman, kepada ketua-ketuanya, kepada sekjennya, kepada sesama wakil ketua, gitu. Nah, tapi saya balik lagi sedikit tentang tadi rebrandingnya Karang Taruna melalui media sosial, gitu ya. Teman-teman, ini era 4.0. Salah satu implementasi dari 4.0 tadi yang kita bahas adalah media sosial, penguatan konten di media sosial. Gitu. Nah, saya minta kepada teman-teman yang menyaksikan malam hari ini untuk lebih mempublikasikan apa yang kalian kerjakan di wilayah masing-masing. Misalnya kalian bikin ruang kelas belajar misalnya, yang pakai wifi tuh, kayaknya bikin juga tuh Kang Anyar tuh. Maaf, soal dipotong, di Karang Taruna RW 5 itu udah berjalan sih Bang. Itu udah berjalan. Betul. Dan udah bagus. Dan aku yang dampinginnya sih. Wih, keren Teresia. Jadi itulah kegiatan-kegiatan yang inspiratif seperti itu. Jangan sampai tidak terpublikasikan di media sosial. Ya. Ini bukan berhubungan dengan narsis atau eksistensi pribadi, bukan. Betul. Tapi ini merebranding organisasi. Gitu. Bahwa Karang Taruna ini sekarang anak-anak sih. Betul. Karang Taruna ini sekarang perannya sampai ke hal yang demikian, menyediakan ruang kelas kepada siswa-siswi yang orang tuanya mungkin kurang mampu untuk membeli paket data. Itu jangan dipendem di dunia offline. Iya, betul. Itu harus difotoin, divideoin, diposting di media sosial kegiatannya. Iya, gitu. Betul. Kemudian juga penyaluran bansos. Paling sering aku lihat kalian itu menyalurkan bansos. Betul ya? Itu juga dibuat kontennya. Gitu. Dipublikasikan kepada pihak luar bahwa inilah kami, Karang Taruna. Kami berperan aktif di tengah-tengah kesulitan masyarakat. Nah, kalau bikin konten, saya kasih tipsnya. Yang paling mendasar adalah jangan pas misalnya lagi bagiin sembako, tangannya lagi megang rokok gitu. Apa lagi gitu rokok gitu. Iya. Saya juga pribadi perokok. Nanti disampaikan. Saya pribadi disampaikan ke teman-teman lainnya. Tapi ketika konten, janganlah dulu. Ya. Itu disingkirkan dulu, kemudian di fotonya nggak mesti pose gitu, enggak, tapi waktu lagi distribusinya, lagi drama-dramanya itu gotong-gotong, itu yang difotonya, itu yang ditayangkan ketika kalian lagi bekerja keras di sana gitu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang teman-teman lakukan,
sekecil apapun di era 4.0 ini harus selalu terpublikasikan, salah satunya di media sosial dalam rangka membranding, memperkuat positioning dari organisasi kita. Inilah peran kita Karang Taruna di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau misalnya ditanya sama Pak Wali Kota, Karang Taruna ngapain sih sekarang kerjaannya? Nah, kita tinggal tunjukin aja akun Instagramnya. Ini Pak, kegiatan kami Pak. Gitu. Semua ada buktinya, ada jejaknya, Betul. ada jejak digitalnya. Jadi saya mengajak teman-teman semua manfaatkan 4.0 ini terhadap marwah organisasi kita. Gitu. Selalu publikasikan kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan maupun yang akan teman-teman lakukan. Seperti misalnya live Instagram malam ini, sebelum kegiatan udah dipublish dulu posternya, ya kan? Udah. Jadi itu pihak luar tuh tahu bahwa kita ini punya kegiatan, bahwa kita ini aktif. Itu selain juga aktif di offline melalui distribusi bansos, melalui kelas-kelas RW sedekah. belajar, juga RW sedekah, juga apalagi pembagian masker, kemudian sosialisasi 3M, razia masker, gitu. Itu semua harus selalu dipublikasikan, tapi yang elok. Yang elok kontennya. Jangan, aku pernah tuh soalnya lihat teman-teman Karang Taruna, enggak, ini bukan apa ya? Ini memberi masukan aja. Ada lagi distribusi bansos, diposting, tapi lagi nggak pakai baju, dia lagi gotong. Kalau itu jangan. Bisa jangan yang kayak begitu, ya. Jadi dijaga marwah. Tapi terima kasih untuk koreksinya, introspeksinya. Ya, sama-sama. Aku juga introspeksi juga. Nanti biar bisa jadi mungkin lebih baik ke depannya kalau nanti bakal bikin video atau apa. Ya. Kayaknya waktu itu Karang Taruna Karanganyar juga ikut kontes video deh, pernah ya? Pernah ya? Kayak gini kalian cukup aktif di dunia medsos soalnya nih, Karanganyar bagus. Di offline-nya aktif, di online juga aktif. Nah, pernah kan? Aku pantau terus. Don't worry. Terima kasih. Aku selalu ngikutin. Jadi mudah-mudahan setelah silaturahim lewat Instagram Live ini kita bisa kegiatan bareng-bareng di Karanganyar. Gitu ya, teman-teman ya. Siap. Baik. Oke Bang, ada lagi sesi pertanyaan jawab ya dari sahabat Karang Taruna nih yang di kolom komentar. Ini Nisa boleh diperjelas? Nisa? Kurang gede. Iya, sekarang kita sesi tanya jawab yang dari sahabat Karang Taruna nih yang udah di kolom komentar nih Bang. Baik, kita mau mulai dari mana? Dari Bang Gilang, apakah di setiap kegiatan Karang Taruna butuh implementasi seperti work, planning, dan lain-lain? Seperti apa implementasi yang baik, Bang Dimas? Baik, ini apakah di setiap kegiatan Karang Taruna butuh implementasi seperti POAC? Terima kasih Bang Gumilang Hidayat atas pertanyaannya. Salam silaturahim dari saya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secepatnya. Kemudian saya akan jawab berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Di setiap kegiatan Karang Taruna, kelihatannya tidak hanya di Karang Taruna, tapi di setiap kegiatan, bahkan kegiatan berumah tangga dan juga kegiatan berorganisasi, kita memerlukan yang namanya POAC. POAC itu planning, organizing. Planning itu merencanakan, organizing itu kita memploting. Si ini berperan apa, ini pegang apa. Kemudian activating itu melaksanakan. Gitu. Kemudian C itu controlling. Controlling itu sifatnya kayak evaluasi. Itu sangat diperlukan. Jadi kalau Bang Gumilang Hidayat butuh implementasi seperti POC sangat dibutuhkan. Tapi jangan dibuat kaku.
jangan terpaku POAC ini kita terpaku secara teoritis, namun akhirnya kegiatannya nggak berjalan. Gitu. Jadi tetap fleksibel. Nah, gunakanlah 4.0 salah satunya aplikasi-aplikasi berbasis komputer untuk mengelola tas-tas tugas-tugas mana aja yang belum dilakukan, mana yang ada kendalanya, mana yang sudah dicapai. Gunakan aplikasi-aplikasi yang ada di komputer gitu. Jadi POAC ini sangat dibutuhkan di setiap kegiatan, bukan hanya Karang Taruna, supaya terkontrol, terukur, dan terprogram. Tapi jangan terlalu kaku dalam mengimplementasikannya, tetap fleksibel. Gitu kira-kira Bang Gumilang, semoga menjawab. Selanjutnya? Udah. Ini dari Qatar RW 8 nih Bang. Adain dong akreditasi tiap Karang Taruna dari tingkat wilayah dan kelurahan, karena dua tingkat tersebut bisa dibilang sebagai proses tingkat kota madya. Baik, terima kasih teman-teman dari Qatar RW 08 2020. Mengenai akreditasi di tiap wilayah, setiap tingkat, ini adalah usulan yang bagus, tapi karena ini sifatnya keorganisasian, bukan 4.0, jadi sementara ini saya juga menjaga tidak ingin overlapping, tidak ingin berperan di luar posisi saya, tapi saya akan catat ini dan akan saya sampaikan kepada Ketua Karang Taruna DKI mengenai usulan akreditasi di tiap Karang Taruna tingkat wilayah, dan saya sepakat di tingkat kelurahan dan kecamatan adalah poros dari tingkat kota madya, itu betul, saya sepakat. Dan untuk akreditasinya akan saya sampaikan aspirasi dari Qatar RW 08 2020 kepada Ketua dan Sekretaris Karang Taruna DKI Jakarta. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Makasih. Lagi nih Bang, katanya dari Qatar RW 8, di tengah kondisi pandemi seperti ini sangat berpengaruh pada vakumnya kegiatan kami, terutama bagi anggota kami yang menjadi anggota pasif. Apa yang bisa kami lakukan untuk anggota kami? Baik, yang pertama-tama dilakukan untuk mengatasi kevakuman, dan ini langsung memanfaatkan fasilitas 4.0 ya, yaitu komunikasi. Gitu. Vakum adalah kesimpulan. Sebelum kita mencapai kesimpulan, kita komunikasi dulu kepada teman-teman yang tidak aktif. Disapa, ditanya, jangan gengsi, jangan tinggi hati dalam berorganisasi. Betul. Misalnya, Nisa, kamu kenapa? Kok kamu nggak pernah jawab di grup? Kamu kok nggak pernah hadir rapat? Lagi ada apa? Gitu. Jadi vakum adalah ending, vakum adalah kesimpulan. Sebelum kita mengucapkan vakum atau menuliskan vakum, kita cari tahu dulu penyebabnya. Karena memang kondisi pandemi ini, kita mungkin 6 bulan yang lalu baca berita pengangguran di mana-mana, pertumbuhan ekonomi negatif, ekonomi melambat, itu masih di berita. Gitu. Tapi hari ini udah masuk ke rumah tangga kita. Betul. Udah ada yang misalnya ayah kita yang di PHK, tetangga kita yang di PHK, kehilangan pekerjaan. Jadi udah bukan lagi dari pemberitaan, tapi kita melihat dan merasakan langsung. Jadi itulah makanya kegunaan kita untuk berkomunikasi. Bisa jadi dia vakum, dia nggak nongol karena dia nggak ada lagi ongkos untuk keluar rumah. Orang tuanya udah nggak kerja. Betul. Gitu. Jadi macam-macam. Ini pandemi ini udah menyentuh, mohon maaf, saya harus bilang krisis, selain krisis kesehatan juga krisis sosial. Itu udah mulai banyak penyakit sosial. Betul, udah mulai banyak pengangguran, bisnis gulung tikar. Jadi kita sama-sama jaga perasaan teman-teman. Sebelum mengucapkan kata vakum, mungkin kita bisa gali dulu melalui komunikasi. Dan siapa tahu dengan komunikasi, dengan menunjukkan kepedulian, mereka jadi malah luluh sama kita. Gitu.
gue merasa diperhatiin nih, aku jadi pengen keluar aja, jadi pengen gabung lagi sama teman-teman lah, gitu. Iya, betul, Ya, betul. gitu teman-teman. Oh iya Bang, mau nanya nih, ruang sandi itu apa sih? Wah, waduh, ruang sandi itu apa? Iya kan Pengen aku kan tahu? udah sempat itu lihat-lihat Instagramnya, lihat-lihat temen abang kena musibah kebakaran itu. Nah aku pengen Nah, lebih tahu nih apa sih ruang sandi itu? itu yang kena musibah kebakaran, sebetulnya keluarga Iya. besar kita juga. Dia Oh, anak Karang Taruna di Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Tanah Abang. mm. Kecamatan Gambir, Kecamatan Gambir. Iya aku lihat sih Itu. Kecamatan Gambir. Itu namanya Suherman. Dia itu anak Karang Taruna. Nah, Oh, tapi waktu itu aku bikin komunitas semua ada mm. anak-anak muda juga. Cuman ini kan swasta, ini tidak terafiliasi Iya, ke, kalau Karang Taruna kita kan terafiliasi ke setiap jenjang pemerintahan. Di tingkat kelurahan iya, terhubung ke kelurahan, di tingkat kecamatan terhubung ke kantor pemerintahan kecamatan, di tingkat provinsi terhubung dengan balai kota gitu ya. Jadi kalau di ruang sandi ini ya kita sifatnya organisasi pemuda tapi di jalur swasta non pemerintah gitu. Nah, ini kita juga bergerak di bidang hobi, bisnis, sosial, multimedia dan lain-lain. Itu yang intinya memberdayakan anak-anak muda. Dalam beberapa hal aku pengen menerapkan keberhasilan di komunitas ini di Karang Taruna. Tapi tentu aku harus tahu etika, tahu prosedur, tahu aturan main. Tidak serta-merta semua keberhasilan yang aku capai di komunitas yang A atau di organisasi yang B, aku bawa serta-merta ke Karang Taruna. Nggak bisa. betul. Tetap harus ada yang aku kayak Kulonwun. Apakah apakah program ini bisa jalan di Karang Taruna? Apakah ini enggak? Aku konsultasi dulu sama sama senior-senior, terutama juga ketua-ketuaku gitu. Betul. Oke, Bang. Itu Teresia. Kasih. Dari Kang Kirom nih, Bang. Adakah rencana Karang Taruna DKI Jakarta bekerja sama dengan universitas untuk program beasiswa pendidikan? Sebentar, suara Nisa putus-putus, aku sambil cari ya. Pertanyaan tadi Kang Kirom, Iya, dari Kang Kirom. boleh Adakah dibacain rencana sama. Oh, ini dia. Adakah rencana Karang Taruna DKI Jakarta bekerjasama dengan universitas untuk program beasiswa beasiswa pendidikan? pendidikan? Baik, rencananya ini dari bidang apa ya? Nanti coba aku cari tahu. Tapi kayaknya di rapat pernah disebutkan. Cuman kita kerjasamanya bukan dengan Universitas Bang Kirom, dengan Kang Kirom gitu. Jadi universitas adalah objektifnya, adalah yang ditujunya. Kita kerjasamanya ke swasta nanti atau ke pemprov untuk memberikan beasiswa di kuliahnya di mana, di universitas mana gitu. Tapi kita mengajukan program CSR-nya itu ke swasta, ke korporasi swasta atau ke pemerintahan provinsi. Kira-kira gitu Kang Kirom. Seingatku udah ada program ini. Tapi yang ditujunya bukan universitas. Kira-kira demikian. Kang Kirom katanya mau lanjut kuliah nih. Makasih untuk jawabannya. Lanjut nih Bang, dari Zaius. Izin Bung, bagaimana cara memfollow up anggota yang pasif? Baik, dari Bung Jaisi Fir, bagaimana cara memfollow up anggota yang pasif? Tadi kita lagi bahas 4.0, salah satu output dari 4.0 adalah percepatan saluran komunikasi dan informasi. Nah, untuk memfollow up anggota yang pasif, tentu kita manfaatkan 4.0 ini, kita hubungi dia secara digital melalui menggunakan aplikasi-aplikasi misalnya WhatsApp. Bro, lagi di mana? Ngopi yuk. Gitu. Jangan langsung bahas Karang Tarunanya. Gitu. Pancing dulu, pancing.
tanya dulu bro, lagi di mana, lagi sibuk nggak, ngopi-ngopi yuk. Nah ntar udah ngopi udah ketemu baru ngomong, bro kita tuh lagi ada program ini loh di Karang Taruna loh, kita butuh lo, sayang kalau nggak jalan. Lo jangan lo mikir lo nya lagi males, lagi capek, tapi lo berpikirnya di luar sana banyak yang butuh bantuan kita bro. Jadi kita aktif lagi yuk untuk membantu orang banyak bro di luar sana, untuk memberdayakan sesama kita, sama anak-anak muda gitu. Jadi jangan pakai pendekatan yang personal. Misalnya, ayo bro bantuin gue nih, gue ketua Iya nih, kalau betul gue betul. Iya program gue nggak jalan, gue ditegur nih sama Pak Lurah nih. Jangan kayak gitu. betul Tapi betul. pakai pendekatan yang, bro ini distribusi bansos, kita butuh bantuan lo. Kalau lo bantuin kita, masyarakat yang terbantukan semakin banyak nih bro. Kita bantu masyarakat, kasihan sekarang lagi banyak butuh bantuan kita nih anak-anak Karang Taruna gitu. Nah caranya supaya mereka mau keluar gitu, keluar tanda kutip, pancing yang hal ringan aja dulu. Ajakin ngopi, ajakin nonton Korea bareng, ajakin ngobrol-ngobrol Mobile Legend bareng. Itu dulu pendekatannya dari yang hobi-hobi dulu aja. Gitu. Ya, Yang santai-santai. betul. Ada lagi? Nah, ada mau nanya, Baik. pelatihan seperti apa yang harus didapatkan Karang Taruna agar siap hadapi era digital 04 dan era so society? Maaf. Oke. Pelatihan seperti apa? Pertama-tama tentu pelatihan yang sifatnya penguatan literasi. Penguatan literasi digital. Gitu. Literasi ini penting. Kita misalnya kita mau masuk era 4.0, tapi aku ngajak ngomong Nisa, headsetku di mana ya? Headset apaan tuh bang? Dia misalnya nih Nisa nggak ngerti headset gitu. Nah itu artinya literasinya kurang. Gitu. Jadi yang pertama-tama harus kita perbanyak pelatihannya adalah bukan langsung pelatihan implementasinya, bukan. Misalnya mau pelatihan bisnis digital, jangan langsung diajarin bisnisnya, tapi ajarin dulu literasinya. Gitu. Nah untuk bisnis digital, misalnya kita juga harus perbanyak latihan-latihan selain digital itu juga literasi perbankan. Karena apa? Karena dasar fondasi akar dari bisnis digital adalah rekening bank. Gimana caranya kita mau ngisi GoPay? Gimana caranya kita mau ngisi Tokopedia? Gimana caranya kita mau ngisi Shopee kalau kita nggak punya rekening bank? Gitu. Betul. Ya, jadi dimulai dari penguatan literasinya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke aplikasinya gitu ya. Nah trainingnya atau kelas-kelasnya itu gandeng pihak-pihak yang sudah memiliki kompetensi. Karang Taruna adalah organisasi tanda kutip plat merah, resmi, diakui pemerintah, tercatat di pemerintahan. Ini seharusnya lebih mudah dalam menggarap kerjasama dalam membuat pelatihan. Misalnya, kalian bersuratlah ke pihak bank, pihak BRI, minta dilatih, dibina UMKM-nya oleh BRI. Gitu, dimulai dari pelatihan sampai tahap akhirnya adalah pemodalan. Betul. Kemudian Kalau di Karanganyar sih, kalau nggak salah udah pernah sih bang. Nah, ulangi lagi, udah pernah. Minta sama abang-abang ketuanya tuh, minta diulang lagi. Terus juga kerjasama dengan misalnya operator seluler, Telkomsel, bersurat gitu. Nah, belum bikin kelas-kelas yang sifatnya penguatan literasi terlebih dahulu. Dan juga selain penguatan literasi, tentunya ada take and give-nya dengan Karang Taruna. Misalnya BRI, nanti kamu dapat keanggotaan, data-data keanggotaan kita gitu ya. Kamu juga dapat UMKM kita, tapi kamu kasih ini dong, kasih kita kredit. Atau juga kalau kita ada kegiatan, kamu dukung kita dong.
Itu Iya, bisa kok kayak kita tahu minta proses sponsor bisa gitu kok. ya. Betul. Jadi nggak apa ini tuh selalu simultan gitu, selalu continue. Nggak hanya ada program yang sifatnya hanya sekali terus udah nggak ada tindak lanjutnya, sekali terus udah yang penting kegiatannya jalan. Selesai kegiatan udah wassalam itu jangan, kalau bisa setiap kegiatan Iya, itu ada betul. tindak lanjutnya. Gitu. Ada ujungnya. Oke? Betul. Oke, makasih. Sama-sama. Dari ini Bang, dari Jais lagi nih Bang. Izin bertanya Bung, bagaimana cara menghasilkan pendapatan organisasi selain dari entrepreneur? Boleh diulang, Lisa, atau mungkin Teresia yang bacain? Misalnya, Agak putus-putus soalnya kalau Nisa. bagaimana cara menghasilkan pendapatan organisasi selain dari entrepreneur? Oke, bagaimana cara menghasilkan pendapatan? Pertama-tama aku harus disclaimer dulu nih, harus menyampaikan pendapat bahwa apa yang aku akan jawab nggak serta-merta menghasilkan pendapatan bagi teman-teman, nggak. Tapi bahasanya adalah ikhtiar. Bagaimana ikhtiar kita menghasilkan pendapatan, gitu. Selain kita entrepreneur, mungkin yang dimaksud entrepreneur itu adalah jual beli kali ya. Selain dari jual beli, kita bisa dapat pendapatan dari mana lagi sih? Nah, itu pendapatannya bisa kita dapatkan dari kerjasama. Misalnya dengan tadi pihak bank BRI, gitu ya. Kita minta difasilitasi, kita berikan semua ke anggota-anggota kita untuk dijadikan UMKM binaannya BRI. Nggak apa-apa, ikutin aja. Tetapi take and give-nya kita minta untuk beberapa kegiatan disupport oleh Bank BRI. Itu pendapatan juga sama kita. Terus kita juga harus bikin event-event. Misalnya, Iya. festival UMKM di tingkat kelurahan aja, bazar UMKM. Nanti dari penyelenggaraan bazar itu kita juga dapat pendapatan. Gitu. Baik pendapatan dari segi sewa lapaknya, gitu kan, dan lain-lainnya juga, atau dari bagi hasil dengan produk-produk yang dijual. Ini banyak sekali potensi pendapatan. Yang jelas kuncinya harus aktif, gitu. Kalau organisasinya vakum, tidak akan ada pendapatan yang masuk. Jadi harus aktif. Dan katanya ini yang sekarang sedang digalakkan di Karang Taruna tingkat DKI, di mana ketua kita sangat aktif menggalang kerjasama dengan pihak pemerintah provinsi maupun pihak korporasi swasta untuk meningkatkan potensi. Saya nggak bilang pendapatan, tapi masih potensi untuk meningkatkan potensi pendapatan bagi Karang Taruna tingkat DKI. Saya kira itu. Dan bisnis apa sih Bang yang relevan dengan Karang Taruna? Putus lagi Nisa. Sabar ya Nisa. Sabar selalu. Tren bisnis apa yang relevan dengan Karang Taruna? Tren bisnis apa yang relevan Yang ya, Karang Taruna. dengan Karang Taruna? Tentunya kalau bicara tren, karena Karang Taruna ini yang paling dekat dengan masyarakat, gitu ya. Tadi bahkan saya bilang, bisa dibilang anak-anak Karang Taruna lebih dekat sama masyarakat dibanding aparatur pemerintahan setempat terhadap masyarakatnya. Itu sehingga Karang Taruna ini yang paling mengerti gejolak atau gejala yang ada di masyarakat. Dan juga Karang Taruna yang paling mengerti seleranya masyarakat. Jadi kalau kita mau bicara tren, kita nggak bicara produk ya. Karena kalau produk itu aku nggak bisa jawab dalam satu forum live IG ini. Misalnya, Bang, Betul. kita mau jualan paling laris jualan apa ya? Nggak bisa. Itu namanya aku ngebohongin teman-teman. Gitu. Ya, tapi kita harus ada riset pasarnya untuk bisa mengatakan bahwa barang ini lagi laris, barang ini udah nggak laku. Gitu. Iya. Jadi kita nih segala macam dengan produk apa yang paling baik untuk dijual saat ini, kita harus lakukan riset dan survei terlebih dahulu.
dengan mempelajari perilaku masyarakat. Nah, Karang Taruna pendekat dengan masyarakat. Jadi pertama-tama kalau kita tadi pertanyaannya adalah pengen tahu tren apa yang paling kena di masyarakat, sebaiknya kita sama-sama survei dan riset dulu mengenai apa yang terjadi di masyarakat saat ini, gitu. Bukan kalau aku jawab langsung spesifik produknya, kita jual beras aja yang paling bagus buat Karang Taruna, itu namanya aku ngarang. Gitu, aku namanya ngobongin teman-teman yang nonton live IG ini. Kira-kira demikian. Bang, kita ngobrol santai ya. Boleh. Biasa tidur jam berapa, Bang? Silakan. Kayaknya agak-agak loading deh. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Boleh. Biasa tidur jam berapa, Bang? Aku biasanya tidur nggak tentu. Tadi malam tidurnya jam 11:30. Kemarinnya lagi jam 10, nggak tentu kalau tidur sih. Secapeknya aja. Kalau teman-teman tidur jam berapa biasanya? Kalau aku jam 4 pagi. Malam di sini malam. Kalau aku ngejar tidur cepat karena pagi, siang, sorenya harus produktif. Oh, iya. Kalau kita mau Jaga produktif, kita kesehatan, Bang. Betul, kita harus jaga kondusivitas agar pikiran kita bisa menghasilkan ide-ide yang brilian. Jadi kita salah satu menjaganya dengan cukup tidur. Gitu. Ini Mas sudah nggak berasa nih 1 jam kita live. Kenapa? Udah nggak berasa nih 1 jam live. Iya, udah 1 jam ya. Iya. Udah pada makan belum? Sebelumnya kan udah pakai semangat. Alhamdulillah. Sebelumnya kami mau ngucapin terima kasih atas waktu Bang Dimas sudah mau mulai. Maaf kalau memang masih agak-agak gimana, aku masih belajar. Sama-sama, kita semua sama-sama pembelajar. Ini udah mau penutupan ya? Ya, sebelum kita tutup kami minta closing statement dari Bang Dimas untuk motivasi kami semua. Baik, terima kasih. Karena ini udah masuk penutupan, saya ingin mengangkat kembali tentang Karang Taruna dan era 4.0, bahwa 4.0 itu bukan hanya konteksnya tentang lapak online atau dagang online, tapi ini adalah konsep yang menyeluruh tentang Internet of Things, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah segala sesuatunya berbasis internet. Gitu. Jadi mulai dari database pendataan Karang Taruna, kemudian juga program-program Karang Taruna, kemudian juga administratif kesekretariatan Karang Taruna, kemudian juga komunikasi Karang Taruna, dan juga branding Karang Taruna di media sosial. Itu semua harus menggunakan berbasis 4.0, berbasis teknologi internet dan komputer. Jadi ini tentang 4.0 tidak sesempit tentang jualan online, tapi juga menyeluruh sampai pelaporan keuangan Karang Taruna. Itu semuanya kalau bisa sudah menggunakan perangkat-perangkat teknologi dan berbasis internet yang bisa kita publikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan internet itu sendiri, misalnya menggunakan komunikasi WhatsApp dan lain-lainnya. Jadi itu aja dari saya. Sekali lagi, tadi yang bagian akhirnya adalah pemanfaatan media sosial. Saran saya, mulailah kegiatan kita dipublikasikan di media sosial, bukan dalam rangka narsisme atau eksistensi, tapi untuk membranding dan memperkuat positioning organisasi kita. Inilah Karang Taruna yang kita banggakan. Kita banyak berperan, berkontribusi di masyarakat, tapi kita nggak ngaku-ngaku. Semua ada buktinya di postingan media sosial. Kira-kira demikian. Saya pribadi mohon maaf jika terdapat kekurangan
dalam penyampaian pada pembicaraan live Instagram malam hari ini jangan dijadikan catatan yang gimana-gimana karena ini sifatnya hanya diskusi yang santai ya, diskusi yang ngalir aja. Jadi ini gak ada hal-hal yang sifatnya saya sengaja banget bikin salah. Saya mohon maaf juga. Salam hormat saya kepada Bang Mulyana selaku Ketua Kecamatan Sawah Besar, kepada Ketua Kelurahan Karang Taruna Karanganyar. Saya titip salam hormat. Terima kasih telah memberi saya kepercayaan untuk berbagi wawasan pada malam hari ini. Terima kasih ya Bang Dimas. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Buat sahabat Kacar yang ingin kasih masukan untuk kami, jangan sungkan untuk DM ya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow. Bye.